Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman database. Oke, sebelum kita ke sesi penjelasan codingan kami, izin kami untuk perkenalan terlebih dahulu. Saya Fahri Rimzat Akbar dari NIM 628. Saya Elia dari NIM 75. Saya Yusuf Hanus Septian dengan NIM 56. Saya Zanita Saskena Sofian dari NIM 58. Saya Muhammad Fadriansyah Al-Amin dari NIM 41. Oke, itu saja perkenalan dari kami. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kakak-kakak yang telah memberikan kami tugas untuk mengganti tugas UAS tahun 2025 ini. Oke, kita akan melakukan sesi penjelasan untuk kodenganya. Baik, izin masuk. Saya Muhammad Fajriansyah Al-Amin dari NIM 41. Di sini saya akan menjelaskan di bagian codingan, di bagian konektor ke MySQL-nya sama masukkan data ya. Nah, di sini yang pertama-tama itu ada import MySQL connector. Nah, import ini adalah library yang disediakan oleh Python untuk kita menjangkau berbagai library yang disediakan Python. Di sini ada contoh MySQL connector yang gunanya untuk menghubungkan Python dengan MySQL agar kita bisa coding atau melakukan code di sini yang terhubung langsung ke MySQL. Di sini ada try, lalu kita masukkan db atau database MySQL connector.connect untuk menghubungkan MySQL-nya. Jadi ini konektornya .connect lalu buka kurung, lalu nama hostnya itu localhost ya, pastinya localhost, lalu usernya itu namanya root, passwordnya tidak ada, jadi kita isinya cuma tanda petik 2 string, lalu nama databasenya gudang pendikom, sesuaikan dengan nama database kita yang namanya di sini adalah gudang pendikom. Lalu ada except di sini seperti kayak pengecualian, kayak kecuali. Nah, jika kita bahasakan dengan bahasa Indonesia, di sini kan tulisannya tuh kecuali MySQL konektornya error yang dialiaskan dengan fungsi sini di sini ya. Nah, jadi jika kita melakukan ingin mengkoneksikan Python dengan MySQL, kita akan mengetikkan ini try hingga bawah sini. Nah, ketika kita memasukkan code ini untuk mengkoneksikan Python dengan MySQL kita, jika itu error, maka akan muncul print koneksi gagal. Yang di sini pakai format koneksi gagal, lalu ada error. Lalu ada opsi exitnya gitu. Lalu kita masuk ke dalam bagian masukkan data. Di sini ada dev insert data. Jadi di sini kita membuat CLI biar mudah kita melakukan pengisian data melalui Python, yang datanya tersebut bisa kita masukkan juga ke dalam MySQL kita, dalam tabel kita. Gitu. Di sini ada try, di sini ada ID barang. Nah, ini nama-nama ini harus kita sesuaikan dengan yang tabel-tabel kolom yang ada pada MySQL kita, database kita. Di sini harus sesuaikan. Di sini ada tabel ID barang, ada kolom ID barang. Di sini ada input untuk CLI-nya nanti. Nanti kita juga akan praktekkan juga bagaimana penggunaan CLI kita. Di sini ada masukkan barang, ID barang. Ini ada nama barang, masukkan nama barang, stok barang, lalu ada harga barang, lalu ada value. Nah, value-nya di sini ada ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Value-nya. Kursor, ya ini value sama kursor ini harus ada ya, karena kalau nggak ada ini pasti error. Kursor dengan database kursor. Lalu SQL. Nah, SQL-nya, perintah SQL-nya itu apa? Nah, di sini perintahnya itu insert into, seperti yang kita lakukan pada CMD. Nah, perintahnya itu adalah insert into untuk memasukkan value atau nilai ke dalam tabel tersebut. Nah, di sini kan ada insert into data
underscore barang. Data underscore barang ini adalah nama tabelnya. Yang di dalam nama tabelnya tersebut ada kolom ID barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Lalu kita ketikkan values. Nah, di sini ada yang seperti persen, lalu S, persen, S, persen, S, persen, S. Itu apa sih? Persen S itu adalah seperti placehold atau tempat kosongnya. Kita menyediakan tempat untuk memasukin value ini, memasukin ID barang, memasukin nama barang, stok barang, dan harga barang. Nah, kalau nggak ada ini ya kita nggak tahu nih memasukkannya ke tempat yang mana. Jadi anggapannya persen S ini kayak placehold atau tempat untuk menaruhnya gitu. Lalu ada cursor.execute ini untuk mengeksekusi SQL sama filenya ini. Nah, ini kedua ini gunanya untuk mengeksekusi. Lalu ada db.commit. Lalu ketika sudah kita memasukkan nama-nama, lalu data-data barang, value-value barang yang ke dalam tabelnya, nanti kita minta print data berhasil disimpan. Nah, sini ada kosong, kayak tanda kurung kosong, kurung kurawal, lalu format cursor on count. Jadi nanti bakal kayak seperti datanya berhasil disimpan, lalu formatnya tuh keubah gitu, kayak isi tabelnya sudah terupdate atau terubah setelah kita memasukkan data begitu. Kayak data baru itu sudah tertambahkan ke dalam tabel yang sudah kita buat. Nah, di sini ada yang sama, yaitu except mysql.connector.error sf. Nah, ini kalau jika ada masalah atau galat yang kita lakukan ketika mengisi nama-nama ini. Nah, gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fahri Rimza Takbar dari kelompok 1 mata kuliah pemrograman database. Oke, kita akan langsung masuk ke penjelasan codingannya terlebih dahulu. Oke, bagian saya itu ialah update data dan perbarui data. Jadi data B, di kursor, kemudian db kursor, dan show data. ID barang, input, pilih nih ID barangnya. Nama barang, input, nama baru. Stok barang, input untuk stok baru. Harga barang, input, dan harga barang. SQL, update data barang set, nama barang, stok barang, harga barang, dan ID barang. File, value, nama barang, stok barang, harga barang, dan ID barang. Execute SQL dan print, data berhasil diubah. Format kursor, nocon, MySQL, konektor, error, dan R. Jadi di sini untuk ID barangnya bisa seperti ini ya teman-teman. ID barang, input, ID barang, dan ID barang agar keluar hasilnya. Nama barang, input, nama baru, stok barang, input, dan stok baru. Harga barang, input, dan harga barang. Oke. Data barang set nama barang dan stok barang, harga barang, ID barang. File, nama barang, stok barang, harga barang, dan ID barang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk lebih banyaknya akan dijelaskan oleh anggota kelompok saya yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, berikutnya di sini saya akan menjelaskan di bagian tampilkan data. Yang pertama di sini itu ada show data. Show data ini adalah sebuah prosedur inti dalam interaksi dengan basis data yang dirancang khusus untuk mengambil dan menampilkan seluruh rekaman yang tersimpan di dalam tabel data barang. Fungsi ini menerima satu argumen, yaitu objek koneksi basis data, yaitu DB, yang merupakan jembatan penghubung antara aplikasi Python kita dengan sistem basis data MySQL. Kemudian di sini ada kursor basis data.
Setiap operasi basis data dimulai dengan pembuatan kursor, yaitu kursor sama dengan db dot kursor dalam kurung. Anggap saja kursor ini sebagai petunjuk atau kendali yang memungkinkan kita menjalani, membaca dan memanipulasi data di dalam basis data. Ini adalah alat esensial untuk mengirimkan perintah SQL dan menerima hasilnya. Kemudian di sini ada query SQL yang digunakan adalah slide bintang from data barang. Perintah slide ini digunakan untuk mengambil data dari tabel. Kemudian tanda bintang yang ada ini adalah withcard yang berarti semua kolom. Jadi perintah ini secara harfiah meminta basis data untuk mengambil semua data dari semua kolom yang ada di dalam tabel data barang. Kemudian yang berikutnya ada query yang telah didefinisikan, kemudian dieksekusi menggunakan kursor execute. Pada titik ini query dikirimkan ke basis data. Basis data akan memproses permintaan tersebut dan menyiapkan hasilnya. Kemudian berikutnya di sini setelah query berhasil dijalankan, ada result kursor dot fetchal dalam kurung bertugas mengambil semua basis data yang dihasilkan oleh query slide. Hasilnya biasanya berupa daftar tuple, di mana setiap tuple mempresentasikan satu baris data lengkap dari data barang, dari tabel data barang. Kemudian berikutnya ada fungsi pemeriksaan dan penampilan data. Yang bagian di sini, fungsi ini kemudian memeriksa apakah ada data yang berhasil diambil. Ini dilakukan dengan memeriksa kursor raw code. Jika kursor .writeCode bernilai 0, itu menandakan bahwa tidak ada satu pun data yang ditemukan di dalam tabel data barang. Kemudian dalam kasus ini peran tidak ada data akan dicetak ke konsol. Sebaliknya jika ada data, program akan masuk ke blok else. Di sini blok else. Di sini sebuah perulangan from akan mengiterasi melalui setiap data. Data ini yang artinya yang merupakan satu baris atau tuple. Di dalam daftar recruit ini, yang bagian ini, dan mencetaknya ke konsol. Ini memberikan visualisasi langsung dari isi tabel. Berikutnya ada penanganan kesalahan error. Di sini ada seluruh operasi basis data dibungkus dalam blok tree action mysql dot connector dot error as error. Ini adalah praktik pemrograman yang sangat penting untuk ketahanan aplikasi. Jika terjadi masalah selama koneksi ke baris data, saat menjalankan query atau saat mengambil hasil, misalnya koneksi terputus, tabel tidak ditemukan, atau kesalahan sintaks SQL, program ini tidak akan crash. Sebaliknya, ia akan menangkap kesalahan error dan mencetak pesan yang informatif, yaitu error, membantu kita dalam proses debugging dan pemeliharaan aplikasi. Nah, secara keseluruhan fungsi ini
menyediakan antarmuka yang aman dan efisien untuk membaca dan menampilkan seluruh isi tabel data barang, memastikan pengguna mendapatkan umpan balik yang jelas apakah data tersedia atau tidak, sekaligus melindungi aplikasi dari CARS akibat masalah basis data. Itu saja dari saya, sekian. Saya akan menjelaskan yaitu codingan dari menghapus data ini. Yang pertama kita melihat codingan yaitu kursor DB. Kursor di sini ini berguna untuk membuat kursor sebagai perantara untuk menjelaskan perintah SQL. Dan untuk yang kedua yaitu menampilkan data sebelum dihapus. Untuk codingannya yaitu memakai codingan show data. Ini fungsinya untuk menampilkan seluruh data agar pengguna tahu data mana yang akan dihapus. Dan yang berikutnya yaitu untuk meminta input ID barang. Nah, di sini codingannya yaitu ID barang input pilih ID. Di sini pengguna diminta mengetik ID dari barang yang diinginkan untuk dihapus. Dan yang berikutnya yaitu yang keempat, menyiapkan dan menjalankan perintah SQL. Untuk codingan berikut yaitu menggunakan codingan ini. Codingan ini fungsinya yaitu perintah SQL delete dijalankan untuk menghapus data sesuai ID yang dipilih. Dan yang kelima, menyiapkan perubahan dengan codingan yaitu db commit di sini. Ini untuk mengupdate database agar perubahan penghapusan data benar-benar disimpan. Dan yang keenam yaitu memakai codingan print data berhasil dihapus. Nah, ini memberitahukan pengguna beberapa banyak data yang berhasil dihapus. Dan yang terakhir yaitu penanganan error. Untuk codingan penanganan error yaitu memakai codingan ini jika terjadi kesalahan, misalnya koneksi database terputus, maka akan menampilkan pesan yang error. Jadi untuk fungsi ini sangat penting untuk menjaga kebersihan data dalam database. Dengan sistem input dan konfirmasi, pengguna dapat menghapus data dengan lebih terarah dan aman. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai mencari data dimulai dari depth search data ini. Nah, depth search ini artinya kayak mendefinisikan fungsi search. Terus DB ini artinya database. Selanjutnya di sini ada try, itu artinya memulai blok try untuk menangani suatu kemungkinan kesalahan seperti error ya untuk berinteraksi dengan database. Selanjutnya di sini ada kursor ini. Kursor sama dengan DB kursor, itu membuat kursor dari koneksi database kursor yang digunakan untuk mengeksekusi perintah SQL gitu. Selanjutnya ini kayak keywords. Nah, keywords ini bisa diibaratkan seperti meminta pengguna untuk memasukkan kata kunci pencarian. Selanjutnya di sini ada SQL select tanda bintang yang artinya kayak perkalian from data barang sampai tanda petik yang ada 3 kali di sini artinya kayak mendefinisikan query SQL untuk mencari semua data dari tabel data barang di mana kolom ID barang itu tuh mengandung kata kunci. Digunakan operator like untuk pencarian yang fleksibel. Jadi ini ibaratnya ya kayak kata kunci gitu ya dari keywords ini. Keywords ini kan ada input kata kunci itu kayak ibaratnya kita memasukkan kata kunci tersebut. Selanjutnya ada val, terus keyword sampai keyword akhir. Itu artinya membuat tuple atau perulangan file berisi keyword yang dibungkus dengan tanda persen ini untuk mencocokkan karakter apapun sebelum dan sesudah keyword. Ini digunakan biasanya dalam query like ya. Selanjutnya di sini ada kursor.
kursor execute di sini. Ini kursor execute nih lebih menjalankan query SQL dengan parameter val. Selanjutnya ini ada result kursor vertical, itu artinya mengambil semua hasil dari query yang dijalankan dan menyimpan dalam result. Lalu if jika kursor row count sama dengan ini 0, artinya kayak misalnya hasil pencarian itu kosong, tampil pesannya tuh bakal ada di string ini, tidak ada data yang ditemukan gitu. Selanjutnya di sini ada else. Ini kan kita bermain if else ya. Ini artinya kayak jika ada hasil, tampilan tiap baris data itu satu persatu gitu. Selanjutnya di sini ada except my SQL. Di situ ibaratnya kayak jika terjadi kesalahan pada proses koneksi atau eksekusi database, tampilannya dia bakal error ini. Kan di sini ada print, kita tunjukkan tulisan stringnya error. Format F ini artinya kayak format gitu ya. Selanjutnya di sini ada tampilkan data. Nah, ini saya harus mendemokan dulu ya, teman-teman. Nah, tampilkan data ini saya harus mendemo. Contoh 1, insert data, atau 2 deh, tampilkan data. Nah, jadi tampilkan data ini sudah ada di tabel di PHP My Admin. Di sini ada bangku mixu, CPU, AC mixu, mouse, PSU, dan di codingannya nih juga ada PSU, CPU, dan lain-lainnya. Kalau misalnya nih saya bakal update data 3. Nah, pilih ID barang. Nah, saya pengen ID barangnya 2. Nama barunya pulpen. Stok barunya ada 3, harga barangnya 2000. Lalu di sini saya bakal keluar, saya akan klik 0. Nah, untuk outputnya tuh terima kasih telah menggunakan aplikasi ini. Nah, jadi teman-teman, di sini ada pilihan masing-masing di bagian pencariannya, misalnya print. Contohnya ini ada CLI-nya, komen lainnya aplikasi database Python. Terus dev show menu ini ibaratnya kita menampilkan, melihatkan database tersebut yang terhubung dengan PHP itu. Lalu di sini kita menggunakan if, elif gitu. Misalnya kita memilih 2, itu hasilnya apa. Kalau misalnya saya milihnya yang di luar dari ini deh. Kan kalau misalnya kita klik nomor yang tidak sesuai dengan yang ada di data tersebut, itu hasilnya bakal menu tidak tersedia. Coba deh kalau misalnya saya tulis 10. Maaf di sini. Oh iya, ini di sini ada tulisan menu tidak tersedia. Contoh saya tulis lagi 30, menu tidak tersedia juga. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu saja penjelasan dari kami. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak Rahmaul VM Ahyar Telkom yang telah memberikan kami kesempatan untuk penjelasan codingan dari tugas kami dari kelompok 1. Oke, sekian dari saya, sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itu ya, Cuk.